Halo teman-teman sehat dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di kanal kami, tempatnya informasi kesehatan yang bikin kamu tetap bugar dan ceria di usia emas. Hari ini, kita akan bahas topik yang mungkin bikin kamu terkejut, kacang-kacangan. Ya, kacang yang biasa kita camil sambil nonton sinetron atau ngobrol sama tetangga itu ternyata punya rahasia besar. Ada kacang yang bikin jantungan takut-takut, tapi ada juga yang bikin jantungan sehat dan otak cemerlang. Jadi, siap-siap, ambil catatan, atau kalau lupa di mana kacamata baca, minta tolong cucu buat nyatet. Kita akan kupas tuntas kacang mana yang jadi pahlawan super untuk lansia, dan mana yang harus masuk daftar hitam karena bisa bikin tubuh protes lebih keras dari demo buruh. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari mana? Jakarta? Surabaya? Atau mungkin dari kampung sebelah yang sinyalnya cuma kuat pas hujan? Ayo, ceritain! Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan kita di dunia kacang-kacangan. Pertama, mari kita sambut kacang yang jadi penutup daftar kita. Tapi jangan salah, dia bukan penutup yang lelet kayak penutup acara pensiunan yang molor sampai tengah malam. Ini adalah kacang almond, sang penyelamat tulang. Kalau kamu sudah masuk usia 60 ke atas, tulang itu ibarat rumah tua. Rapuh, gampang retak, dan kadang suka bunyi krek-krek pas bangun dari duduk. Almond ini kaya kalsium dan vitamin E, yang bikin tulang kamu kuat kayak benteng keraton. Bayangin, cuma segenggam almond sehari, sekitar 15-20 butir, bisa nyumbang kalsium sebanyak 97 mg. Itu udah cukup buat bikin tulang kamu bilang, "Terima kasih, saya masih mau bertahan buat joget di acara hajatan tetangga." Selain itu, almond juga punya magnesium yang ibarat kurir ojek online buat kalsium. Dia antar kalsium ke tulang, bukan ke arteri biar jantungan nggak ngambek. Kacang ini juga penuh serat, jadi buat kamu yang kadang susah BAB, maksudnya buang air besar, almond ini bisa jadi sahabat setia. Tapi hati-hati ya, kalau gigi atau gusi udah mulai ngeluh, kunyah pelan-pelan, jangan buru-buru, kayak lagi lomba makan kacang. Oh, dan cari almond yang masih ada kulitnya karena di situ ada flavonoid yang bikin otak kamu tetap cerdas, nggak gampang lupa nama cucu atau nomor antrean di dokter. Kalau kamu suka ngemil sambil nonton TV, ganti keripik kentang dengan almond panggang tanpa garam. Rasanya renyah, sehat, dan nggak bikin kamu nyesel pas timbang berat badan. Selanjutnya, kita punya kacang walnut atau kacang kenari yang bentuknya mirip otak. Iya, beneran. Kalau kamu belah, kayak lihat otak mini. Mungkin Tuhan sengaja desain begitu biar kita tahu ini makanan buat otak. Walnut ini juaranya asam lemak omega 3 versi tumbuhan yang namanya alpha-linolenic acid. Ini penting banget buat lansia karena omega 3 bikin sel-sel otak kamu tetap lincah, kayak penutup tarian poko-poko di acara arisan. Penelitian bilang, kalau kamu makan walnut 1,5 ons sehari selama 8 minggu, kecepatan berpikir dan fleksibilitas mental kamu bisa naik level, kayak main game di smartphone. Walnut juga punya polifenol, senyawa yang bisa nyebrang ke otak dan lawan peradangan, jadi peluang kena Alzheimer atau demensia bisa berkurang. Tapi ada bonus lagi. Walnut punya melatonin yang bikin kamu tidur nyenyak. Bayangin, makan segenggam walnut sebelum tidur, terus mimpi indah ketemu artis, idolamu tanpa perlu antri meet and greet. Tapi, simpan walnut di kulkas ya, biar minyaknya nggak tengik, karena kalau sudah tengik, rasanya kayak makan kacang yang lupa mandi. Saran saya, makan 7-9 potong walnut sehari, dan kalau bisa, pecahin sendiri kulitnya. Selain bikin tangan lincah, ini juga latihan buat kesabaran, apalagi kalau kulitnya bandel kayak pintu gerbang tetangga yang susah dibuka. Lalu, kita punya kacang pistachio atau kacang pistas yang warnanya hijau cantik kayak kain kebaya.
Kacang ini mungkin nggak seterkenal almond atau walnut, tapi jangan remehin. Pistachio ini ibarat penutup luka buat tekanan darah. Dia punya kalium tinggi, sekitar 285 mg per porsi, dan garamnya rendah, jadi cocok buat ginjal lansia yang kadang suka overthinking soal garam. Makan pistachio bisa nurunin tekanan darah sistolik 3-5 poin kayak obat dokter tapi tanpa efek samping bikin ngantuk atau pusing. Selain itu, pistachio punya lutein dan zeaxanthin, 2 senyawa yang jaga mata kamu dari degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Jadi, kalau kamu masih mau bisa lihat jelas cucu main bola atau ngecek harga sayuran di pasar, pistachio ini teman setia. Yang seru, pistachio ini harus dikupas kulitnya, jadi makan jadi pelan-pelan, kayak lagi nikmatin drama Korea. Ini bagus buat lansia karena bikin kamu nggak kalap ngemil, apalagi kalau lihat tumpukan kulitnya langsung sadar. Wah, udah banyak banget ini. 1 ons pistachio, atau sekitar 49 butir, juga punya serat 3 gram, yang bagus buat jaga gula darah, terutama buat kamu yang diabetes atau prediabetes. Kalau tangan mulai kaku karena artritis, cari pistachio yang sudah setengah terbuka biar nggak perlu capek-capek buka kayak buah kelapa. Nah, sekarang kita sampai di kacang nomor 1, kacang Brazil atau kacang Brasil, yang bikin tiroid kamu bilang, akhirnya ada yang peduli sama aku. Kacang ini adalah raja selenium, cuma 1 butir aja udah nyumbang 96 mikrogram selenium atau 137% kebutuhan harian. Tiroid itu penting banget, karena kalau dia ngambek, metabolisme, energi, dan mood kamu bisa kacau, kayak sinetron tanpa penutup yang jelas. Banyak lansia nggak sadar kalau gejala lelet atau moody itu bisa dari tiroid yang kurang selenium. Kacang Brasil juga jaga myelin, lapisan pelindung saraf, biar refleks kamu tetap cepat kayak waktu masih ikut lomba lari karung. Teksturnya yang creamy dan manis bikin kamu cukup makan 1 atau 2 butir sehari. Karena kebanyakan selenium malah bikin tubuh bingung, kayak nerima terlalu banyak kado ulang tahun. Simpan kacang ini di kulkas biar nggak cepet basi, dan kalau bisa, beli yang masih ada kulitnya, biar nutrisinya lebih awet, kayak kenangan masa muda. Kacang Brasil juga punya serat dan minyak alami yang bikin usus lancar, jadi nggak perlu khawatir kalau BAB lagi macet kayak jalanan Jakarta pas jam pulang kerja. Yang menarik, ada penelitian baru yang bilang kacang ini bisa bantu pelanin penuaan sel dengan jaga telomere yang ibarat topi pelindung di kromosom. Jadi, makan kacang Brasil itu kayak minum ramuan awet muda tapi tanpa perlu ke dukun. Sekarang, kita masuk ke bagian yang agak serius, tapi tenang, saya bakal selipin humor biar nggak kayak lagi dengar ceramah dokter. Ada beberapa kacang yang sebaiknya kamu hindari atau makan dengan hati-hati, karena mereka bisa jadi penutup petaka buat kesehatan lansia. Pertama, kacang tanah. Eits, jangan protes dulu. Lah, kacang tanah kan enak, murah, dan temennya sambal pecel. Tapi, tahukah kamu, kacang tanah itu bukan kacang beneran, melainkan kacang-kacangan yang tumbuh di bawah tanah, kayak sayuran yang lupa naik ke permukaan. Karena tumbuh di tanah, kacang tanah gampang kena jamur dan aflatoksin, racun yang bisa nyanyi duet sama penyakit liver dan kanker kalau kamu kebanyakan makan. Di usia lanjut, tubuh kita nggak sekuat dulu buat ngelawan racun ini, jadi risikonya makin gede. Belum lagi, kacang tanah punya protein yang bisa bikin peradangan meskipun kamu nggak alergi. Peradangan ini bisa bikin sendi ngilu, jantungan stres, dan otak lupa jalan pulang dari warung. Kacang tanah juga kayak omega 6 yang kalau kebanyakan bikin tubuh kayak timbangan yang nggak seimbang, karena omega 3 anti peradangan jadi kalah telak. Buat kamu yang minum obat pengencer darah, hati-hati.
Karena kacang tanah punya vitamin K yang bisa bikin obatnya nggak bekerja maksimal, kayak motor yang kehabisan bensin pas di tengah jalan tol. Selai kacang? Wah, itu malah sering ditambah gula dan garam, bikin tekanan darah naik lebih cepat dari harga sembako. Saran saya, ganti kacang tanah dengan almond atau walnut, minimal 3 hari seminggu, biar tubuh kamu nggak ngeluh kayak penumpang angkot yang kena macet. Kedua, kacang mete. Ini kacang yang rasanya manis creamy, kayak lagi makan permen tapi versi sehat. Tapi, hati-hati, mete ini punya karbohidrat tinggi, sekitar 9 gram per ons, yang bisa bikin gula darah naik lebih cepat dari antrean dokter mata pas bagi-bagi kacamata gratis. Buat lansia yang diabetes atau prediabetes, ini bahaya karena gula darah yang nggak terkontrol itu ibarat bom waktu. Bentuk mete yang mulus dan lengkung juga bikin dia jadi ancaman tersedak, apalagi kalau kamu buru-buru makan sambil nonton berita. Mete juga punya oksalat, senyawa yang bisa nyanyi bareng kalsium di usus, bikin kalsium susah diserap. Ini masalah besar buat lansia yang tulangnya udah mulai ngeluh kayak pintu tua yang bunyi tiap dibuka. Oksalat ini juga bisa bikin batu ginjal, yang risikonya naik drastis setelah usia 60. Proses pengolahan mete juga nggak main-main, karena ada zat beracun bernama urushiol, yang sama kayak di daun jelatang. Banyak mete di pasaran digoreng pakai minyak dan ditambah garam, yang bikin tekanan darah dan jantungan protes keras. Kalau kamu suka ngemil mete karena teksturnya enak, ganti aja sama pistachio atau walnut, yang lebih ramah buat tubuh lansia dan nggak bikin dompet nangis. Ketiga, kacang macadamia. Ini kacang elit yang rasanya kayak mentega, tapi harganya bikin dompet menjerit kayak dengar tagihan listrik. Macadamia ini kacang paling tinggi kalori, sekitar 200 kalori per ons, yang bikin berat badan naik lebih cepat dari harga beras pas musim paceklik. Di usia lanjut, metabolisme kita udah melambat, jadi kalori sebanyak ini ibarat nyanyi dangdut di tengah malam. Bikin ribut. Macadamia juga punya lemak jenuh 3 gram per ons, yang bisa naikin kolesterol LDL, musuh bebuyutan jantungan. Lemaknya yang tinggi juga bisa bikin kantong empedu ngeluh, apalagi kalau kamu termasuk 15% lansia yang punya batu empedu tanpa gejala. Teksturnya yang keras juga bahaya buat gigi lansia, yang kadang udah rapuh kayak tempe goreng yang kelupaan di wajan. Macadamia di pasaran sering digoreng dan dikasih garam, yang bikin nutrisinya makin merosot. Kayak sinyal wifi pas hujan deras. Kalau kamu suka macadamia karena rasanya mewah, coba ganti sama pistachio, yang lebih sehat dan nggak bikin kamu harus jual Vespa buat beli sekilo. Terakhir, kacang pinus atau pinenut, yang kecil-kecil cabai rawit, tapi cabai rawit yang bisa bikin masalah gede. Kacang ini punya senyawa yang bisa ganggu lebih dari 60% obat-obatan yang biasa diminum lansia, kayak statin, antidepresan, atau obat tekanan darah. Bayangin, obat yang seharusnya bikin kamu sehat malah nggak bekerja karena kacang ini ikut campur, kayak tetangga yang suka nimbrung urusan orang. Yang lebih parah, kacang pinus bisa bikin pine mouth syndrome. Di mana mulut kamu rasanya pahit metalik selama berminggu-minggu. Ini nggak cuma bikin makan nggak enak, tapi juga bisa bikin nafsu makan turun, yang bahaya buat lansia karena bisa bikin kurang gizi. Penelitian bilang, 42% orang yang kena sindrom ini bisa turun berat badan drastis. Kacang pinus juga punya lemak tak jenuh, yang gampang teroksidasi. Bikin peradangan yang nggak banget buat lansia yang udah berjuang sama artritis. Ukurannya yang kecil dan licin juga bikin risiko tersedak, apalagi kalau kamu minum obat yang bikin mulut kering, yang dialami lebih dari 70% lansia. Kacang ini juga punya enzim penghambat yang bikin protein susah dicerna, padahal lansia udah susah nyerap protein. Bahkan di pesto, kacang pinus
tetap bikin ulah, apalagi penelitian baru bilang ada senyawa di kacang ini yang bisa percepat degenerasi makula. Jadi, kalau kamu suka pesto, ganti kacang pinus sama walnut atau almond biar aman. Sebagai penutup, memilih kacang yang tepat itu ibarat milih temen di arisan. Pilih yang bikin seneng, bukan yang bikin dompet atau tubuh nangis. Almond, walnut, pistachio, dan kacang Brasil adalah pahlawan super buat lansia, bikin tulang kuat, otak cerdas, mata tajam, dan tiroid bahagia. Sementara itu, kacang tanah, mete, macadamia, dan kacang pinus sebaiknya dihindari atau dimakan secukupnya, biar tubuh kamu tetap fit kayak bintang iklan suplemen. Coba terapin perubahan kecil ini dan lihat sendiri efeknya. Kamu punya cerita tentang kacang yang bikin hidup kamu lebih sehat atau malah bikin drama? Tulis di kolom komentar. Kami pengen tahu. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp, keluarga, atau tetangga, biar semua lansia di Indonesia tetap sehat dan ceria. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah sehat dan jangan lupa senyum, karena senyum itu gratis dan nggak bikin gula darah naik.